Manggala Majapahit Gajah Kencana. Memang sejak ikut berjuang membantu Raden Wijaya sampai diangkat sebagai Adipati Tuban, Lawe sudah memisahkan diri dengan ayahnya. Dan karena sibuk dengan urusan perjuangan dan negara, ia tak sempat lagi merenungkan ajaran-ajaran yang diwejangkan ayahnya semasa ia masih belum dewasa. Wiraraja tertawa kecil. Ah, Lawe. Ku tahu engkau tentu terlalu sibuk dengan tugas perjuangan dan negara sehingga engkau tak ingat seluruhnya lagi. Baiklah. Ayah akan menguraikan lagi ajaran-ajaran yang pernah kuresapkan dalam sanubarimu dahulu. Lawe. Apa yang telah kubekalkan kepadamu dahulu? Memang bukan harta. Bukan pula ilmu Jaya Kawijayan yang sakti. Melainkan serangkaian kata-kata peneguh iman. Penebal keyakinan. 7 sifat yang wajib dimiliki oleh seorang kesatria seperti engkau dalam pengabdianmu kepada negara. Adipati Wiraraja berhenti sejenak. Lalu, pertama ialah Mantri Wira. Selalu berani mempertaruhkan jiwa raga untuk membela negara. Kedua, Matangguan. Berusahalah untuk mendapat kepercayaan rakyat dan negara. Ketiga, Satya Bakti Aprabu. Ialah memiliki rasa setia yang ikhlas kepada negara. Keempat, Sarjawa Pasama. Bersikap rendah hati, ramah, tulus, lurus dan sabar. Kelima, Dirotsaha. Selalu bekerja dengan rajin dan sungguh-sungguh serta berhati teguh. Keenam, Wijanya. Berlaku bijaksana penuh hikmat dalam menghadapi kesukaran dan kegentingan. Dan ketujuh, Anayaken musuh. Memusnahkan setiap musuh yang hendak mengganggu, merintangi dan membahayakan negara. Ketujuh perilaku itulah yang kutanamkan dalam sanubarimu, agar engkau memperoleh hasil yang gemilang dalam pengabdianmu kepada Baginda Kertarajasa dan negara Majapahit. Dan ternyata harapanku tak engkau sia-siakan. Baginda telah menganugerahkan kedudukan adipati kepadamu. Teruskanlah pengabdianmu yang berlambar ketujuh perilaku itu, Lawe. Ku yakin, kelak engkau tentu dapat mencapai ke tangga puncak kedudukan yang tertinggi. Rangga Lawe terkesiap. Ia tak mengerti mengapa ayahnya perlu menguraikan petuah-petuah lama dari beberapa tahun yang lalu. Apakah hubungannya dengan tindakannya ke Majapahit itu? Semua ajaran ayah pasti kujunjung hikmat. Akhirnya ia memberi sekedar pernyataan. Tidak cukup hanya menjunjung tetapi yang penting harus melaksanakannya. Baik, kata Rangga Lawe. Sekarang harap ayah suka memberi petunjuk. Bagaimanakah seyogyanya sikap dan tindakanku terhadap Baginda? Rasanya Baginda tentu menolak usulku. Wiraraja menghela napas dalam. Kiranya hanya beberapa saat ia dapat menghibur diri. Akhirnya soal yang menggelisahkan hatinya itu tampil juga. Rangga Lawe tetap menuntut pendapatnya. Sesungguhnya pandanganku sudah tertuang dalam ketujuh wejangan tadi. Ketujuh sifat itu harus menunggal, mengejawantah dalam sebuah wadah yang merupakan pengabdian tulus ikhlas. Bukankah wejangan yang terakhir itu ialah Anayaken musuh? Tegasnya memusnahkan siapa saja yang hendak merintangi dan mengganggu kewibawaan negara. Kupandang Nambi tak cakap. Engkau benar, Lawe. Wiraraja menukas dengan helaan napas pula. Tetapi tak cukup engkau hanya menitik beratkan pada sifat yang ketujuh dan mengabaikan lain-lain sifat. Engkau melalaikan sifat yang kedua, Matangguan. Adakah dengan tindakanmu menentang pengangkatan Nambi itu engkau merasa akan mendapat kepercayaan rakyat? Dan laku yang ketiga, Darya Bakti Aprabu. Adakah dengan tindakanmu itu engkau merasa setia pada keputusan raja? Begitu pula engkau harus ingat akan laku yang keempat, Sarjawa Pasama. Bersikap rendah hati, ramah, tulus, lurus dan sabar. Adakah engkau merasa apa yang engkau lakukan di hadapan Baginda itu sesuai dengan laku itu? Kemudian adakah engkau merasa bahwa segala langkah tindakanmu itu sudah sesuai dengan laku wijanya ialah harus bijaksana penuh hikmah dalam menghadapi kesukaran dan kegentingan? Ah, puteraku, cobalah engkau renungkan semasak-masaknya. Semoga para dewata memberkahi engkau pikiran-pikiran yang terang dan jernih. Terpukau Rangga Lawe mendengar ucapan ayahnya. Ia merasa bahwa apa yang diungkap ayahnya itu benar-benar bagai nur cahaya yang menyinari kegelapan pikirannya. Hampir pudarlah semangatnya. Tiba-tiba terlintas apa yang telah dilakukan di hadapan Raja Majapahit. Betapa kokoh dan gigih ia memperjuangkan pendiriannya di hadapan Baginda. Betapa yakin ia akan kebenaran pendiriannya itu. Dan betapa muak perasaannya terhadap Nambi. Bagai awan berhamburan dihembus angin pawana.
Seketika memancar pulalah percikan api yang telah diperjuangkan selama ini. Yah, justeru karena hendak melaksanakan laku Matangwan untuk mendapatkan kepercayaan rakyat. Justeru karena hendak mempersembahkan Darya Bakti Aprabu. Justeru pula untuk mengamalkan laku mantriwira dari seorang abdi negara yang benar-benar hendak membela negara, maka makin mantaplah keputusanku untuk melaksanakan laku anayaken musuh. Rawe-rawe rantas malang-malang putung. Seru Rangga Lawe. Lawe putera Wira Raja haram mundur menghadapi bahaya. Haram menghalalkan yang batil. Lawe, teriak Wira Raja. Jangan engkau lanjutkan jua keputusanmu itu. Kokohkanlah imanmu pada laku Satya Aprabu. Anakku, karena berkhianat itu berat akibatnya dalam akhirat dan penitisanmu yang akan datang kelak. Rangga Lawe tertegun. Ia menyadari kebenaran ucapan ayahnya. Namun darahnya yang panas cepat meledak. Ia anggap tanpa perjuangan, setiap pendirian dan keyakinan tentu takkan terlaksana. Ayah telah membentuk pribadi masa kanak-kanakku. Tetapi alam kedewasaanku, bermandi perjuangan, dan kesadaran pikiranku terbuka oleh kebesaran alam, adalah sudah menjadi kodrat alam bahwa segala di dunia ini tak kekal sifatnya. Yang muda jadi tua, yang tua akan tiada. Mati merupakan kodrat ilahi yang tak dapat dihindari, kata Lawe dengan nada penuh gelora. Tetapi walaupun sifatnya sama, mati itu banyak caranya. Mati di atas tempat tidur beralas lunak dan mati di medan juang yang bergenangan darah. Mati dalam rangkulan wanita cantik atau mati di ujung tombak. Mati karena takut mati. Atau mati karena harus mati. Mati karena kodrat atau mati karena memperjuangkan cita. Ayah, dari sekian jenis cara kematian itu, putera Adipati Wira Raja ini akan memilih kematian sebagai seorang kesatria. Karena kematian itulah kematian yang luhur dan bahagia. Kematian yang akan menjelmakan aku dalam tingkat kehidupan yang lebih baik pada penitisanku yang akan datang. Yah, relakanlah puteramu menjadi tumbal negara Majapahit apabila takdir memang menghendaki begitu. Tiba-tiba Lawe menyembah, mencium kaki Wira Raja lalu mengundurkan diri. Adipati Wira Raja menangis seduh. Rangga Lawe segera mengadakan persiapan. Ia memanggil semua menteri, Aku, Demang dan Tumenggung dalam wilayah kekuasaannya. Ia menguraikan panjang lebar tentang kunjungan ke Pura Majapahit dan semua peristiwa yang dialaminya mengenai pengangkatan Nambi sebagai Pati Amangkubumi. Mulai saat ini Tuban lepas dari kekuasaan Majapahit. Karena Majapahit dipimpin oleh seorang Pati Amangkubumi yang tidak cakap, rencah budi dan tiada berwibawa. Seru Rangga Lawe. Kemudian ia mengakhiri pernyataan dengan nada tekanan yang tinggi melantang. Rangga Lawe berontak bukan karena hendak menumbangkan kekuasaan Baginda Kertarajasa, tetapi justeru hendak membela dan menegakkan kewibawaan Baginda. Apabila Nambi sudah lenyap, Tuban akan bernaung kembali di bawah kekuasaan Majapahit. Gegap gempita sorak menggelegar di alun-alun Kadipaten Tuban. Bumi seolah-olah tergetar. Langit seakan-akan hendak rubuh. Seluruh menteri, Aku, Demang, Tumenggung, prajurit dan segenap lapisan rakyat Tuban serempak mengucapkan ikrar setia membela Rangga Lawe dan bumi Tuban sampai titik darah yang penghabisan. Para pengikut Rangga Lawe yang tersebar di daerah Majapahit, demi mendengar gerakan Rangga Lawe, serentak berbondong-bondong menuju ke Tuban. Di bawah pimpinan Tosan, Kidang Glatik, Sidi, Cek Munggang dan Klabang Curing, mereka menuju ke Tuban untuk menggabungkan diri pada Lawe. Lolosnya Rangga Lawe dari Pura Majapahit dengan meninggalkan ancaman yang giris, menyebabkan rakyat Majapahit gentar dan gelisah. Raja Kertarajasa amat prihatin sekali atas peristiwa Adipati Tuban itu. Apalagi setelah masuk laporan bahwa Tuban telah menyatakan melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit, Baginda makin resah. Baginda terpaksa menitahkan diadakan rapat balagana ahem apupul atau rapat tentara, bertempat di Skandawara Nikata atau markas besar kerajaan yang terletak di sebelah barat alun-alun keraton. Biasanya rapat balagana ahem apupul itu diadakan tiap tahun pada bulan Caitera, bulan Masehi, Februari-Maret. Maksud rapat tahunan itu ialah hendak memperteguh akhlak dan martabat para prajurit, supaya mereka jangan melakukan kesalahan dalam menjalankan kewajiban yang dipikulkan negara, maka haruslah mereka memperbaiki kesusilaan dan mentaati disiplin.
Di antara kejahatan prajurit yang hendak diberantas terutama ialah supaya jangan berkelakuan tan lam lama ring ulah, serakah tamak atau korupsi, mencuri atau merampas pakaian orang lain atau wastratyaharana. Lebih berat hukumnya apabila prajurit melakukan kesalahan mengambil atau merusak barang suci dari apa yang disebut dewaswadinya atau hak milik agama. Kesimpulan daripada rapat tahunan itu ialah menanamkan kesadaran dan memperbaharui sumpah prajurit, mentaati disiplin dan tidak melakukan segala yang dilarang agar dapat terpelihara dengan baik. Tetapi sidang tentara kali itu merupakan sidang darurat untuk membicarakan dan memutuskan sikap terhadap Adipati Tuban. Rapat memutuskan untuk mengirim pasukan ke Tuban untuk memberi penerangan dan menyadarkan Ranggalawe agar jangan bertindak gerusa-gerusu. Baginda berkenan menerima dan memperhatikan usul Ranggalawe. Namun karena sudah terlanjur mengumumkan pengangkatan Nambi sebagai Pati Amangkubumi, sebagai seorang raja yang harus memegang kewibawaan, sabda Pandita Ratu, Baginda tak mau membatalkan pengangkatan itu dan tetap akan memberi kesempatan pada Nambi. Apabila ternyata Nambi memang tak cakap, Baginda tentu segera membebaskan kedudukannya, sesuai dengan tuntutan Ranggalawe. Namun bila Ranggalawe ternyata berkeras tak mau tunduk pada keputusan Baginda, pasukan itu diberi Purbawisesa atau wewenang untuk menindaknya. Sebagai pimpinan pasukan, telah diangkat Nambi. Pertama, karena Nambilah yang menjadi pokok penuntutan Ranggalawe. Kedua, agar Nambi dapat membuktikan diri bahwa dia cakap memimpin pemerintahan dan menjaga keamanan negara. Tatkala mendengar gerakan para pengikut Ranggalawe yang meninggalkan wilayah Majapahit menuju ke Tuban, Nambi segera melakukan pengejaran. Akhirnya dapatlah pasukan Majapahit menyusul rombongan pengikut Ranggalawe itu di tepi Sungai Tambak Beras. Saat itu Sungai Tambak Beras sedang meluap sehingga terhalanglah perjalanan rombongan pengikut Lawe itu. Mereka melawan ketika hendak dicegah pasukan Majapahit. Terjadilah pertempuran seru yang berlangsung dari pagi sampai petang hari. Namun karena kalah besar jumlahnya dan kalah lengkap persenjataannya, akhirnya rombongan pengikut Ranggalawe itu dapat dihancurkan oleh pasukan Majapahit. Keesokan harinya, pasukan Majapahit itu menyeberang Sungai Tambak Beras menuju ke Tuban. Saat itu air sudah surut hingga dengan mudah pasukan Majapahit dapat menyeberangi. Menteri Gagarangan dan Tambak Baya yang mendapat laporan dari Sandi Telik atau mata-mata yang ditugaskan mengawasi gerak-gerik pihak Majapahit, segera menghadap Ranggalawe untuk memberitahukan bahwa pasukan Majapahit sudah bergerak menuju ke Tuban. Siapkan pasukan Tuban dan hancurkanlah orang-orang Majapahit itu. Perintah Ranggalawe. Setelah kedua menteri itu melakukan perintah, Ranggalawe pun segera masuk ke dalam kadipaten untuk menemui kedua orang istrinya, Mertaraga dan Tirtawati. Duh Kakang Mas Adipati, junjungan yang kami muliakan, guru laki yang kami sujuti. Apakah sebabnya maka wajah Padu Duka semerah bara? Adakah Paduka hendak menjatuhkan amarah kepada kami berdua? Ranggalawe tersentuh mendengar tegur sambutan kedua istri yang dikasihinya itu. Hampir pudarlah nyala semangat juangnya. Betapa tidak, sudah bertahun-tahun ia hidup berkasih-kasihan dengan kedua istrinya yang cantik setia kepada guru laki. Dan sudah pula dikaruniai seorang putera kecil yang diberi nama Kuda Anjampiani. Adakah yang masih kurang padanya? Pangkat tinggi, kedudukan mulia, harta berlimpah, istri cantik dan putera mungil. Bukankah jarang di seluruh negara Majapahit orang yang dapat menyamai kebahagiaan hidup seperti dirinya itu? Mengapa ia harus mempertaruhkan kenikmatan duniawi, keselamatan jiwanya, istri dan putera yang masih kecil itu pada persoalan Nambi? Apa sangkut dirinya dengan pengangkatan Nambi sebagai Pati Amangkubumi? Bukankah ia masih tetap Adipati Amancanagara yang berkuasa penuh atas wilayah Tuban dan dataran? Bukankah baik buruknya Nambi sebagai Pati Amangkubumi, pasang surutnya kewibawaan Majapahit, bukan ia sendiri yang harus bertanggung jawab? Segenap Menteri Narapraja mempunyai tanggung jawab penuh atas keselamatan dan kewibawaan kerajaan Majapahit. Bahkan Baginda Rajalah yang paling besar tanggung jawabnya. Tiba-tiba pada saat-saat pikiran Ranggalawe hampir tenggelam dalam larut pertimbangan yang berhayal kenikmatan duniawi, telinganya terngiang pula oleh pekik sorak gegap gempita dari para menteri. Aku, Demang, Tumenggung dan seluruh rakyat Tuban ketika menyambut pernyataan Ranggalawe bahwa saat ini Tuban berdiri di atas kedaulatan sendiri, lepas dan kekuasaan Majapahit.
Dahi Ranggalawe makin mengeriput tandas. Peluh bercucuran deras dari kepalanya. Kemudian telinganya terngiang pula akan ikrar dari segenap narapraja dan segenap rakyat Tuban yang bersumpah setia kepadanya. Rakyat Tuban bertekad membela bumi tumpah darahnya sampai titik darah yang penghabisan. Api semangat Adipati Tuban yang hampir saja padam terhembus bau harum semilir dan buayan pandang setajam anak panah Batara Kamajaya dari kedua istrinya. Seketika menyala pula. Adipati itu tersenyum cerah. Diajeng Mertaraga dan Tirtawati. Juwita pujaan Kakang. Jangan salah paham. Buanglah keresahan hati Adinda bahwa Kakang datang dengan membawa nafsu kemarahan kepada kalian. Bukankah selama bertahun-tahun ini Kakang tak pernah marah kepada Diajeng berdua? Inginkah Diajeng mengetahui betapa besar cinta Kakang kepada dikau berdua? Cintaku kepada kalian. Laksana air bengawan tambak beras yang tak pernah kering sepanjang masa. Ingin benar Kakang mendengar juga pernyataan kasihmu. Diajeng Mertaraga. Ah, Kakang Mas Adipati. Mengapa Paduka masih meragukan ketulusan cinta Mertaraga ini setulus persembahan seluruh milikku kepada Kakang Mas? Ranggalawe tertawa. Entah bagaimana. Hari ini aku ingin sekali bercumbu rayu dengan Diajeng berdua. Ingin kunikmati pula saat-saat bahagia dari kesyahduan malam pengantin yang bernafaskan keharuman bunga-bunga di Taman Indraloka dan bersenyawakan tetesan sari madu dari cupu manik Sang Kamajaya. Cobalah Diajeng Mertaraga. Engkau katakan lagi bisikan suksma yang engkau hembuskan dikala kita memadu kasih itu. Ranggalawe. Senopati yang terkenal gagah perkasa dan berangasan itu. Ternyata dalam menghadapi medan perjuangan asmara, juga gagah perkasa dan tangkas seperti Sang Arjuna. Ah, mengapa Kakang Adipati hendak mengada-ada? Baiklah, Mertaraga tak pernah menolak apa yang Kakang kehendaki. Dengarlah Kakang pernyataan Mertaraga. Cintaku kepadamu, Kakang Mas, bagaikan kuku hitam. Sore dipotong, esok hari tumbuh, pagi dikupas, sore pun tumbuh. Tak pernah cintaku berhenti tumbuh selama hayat masih dikandung badan. Ya, Yai Mertaraga. Ranggalawe mengecup tawa. Kuingat dikala engkau membisikkan ikrarmu itu engkau pun serahkan tubuhmu ke dalam pelukanku. Saat itu kita serasa terbang ke nirwana. Mertaraga tersipu-sipu malu dan mencubit lengan suaminya. Kemudian berkatalah Ranggalawe kepada Tirtawati dan minta istrinya itu melakukan seperti pernyataan Mertaraga. Ah, Kakang Mas, rasanya pagi ini masih belum hilang linu letih tulang hamba menerima luapan kasih Kakang tadi malam. Masakan Kakang masih belum puas. Tirtawati menyelutuk manja. Diajeng Tirtawati. Memang takkan pernah Ranggalawe merasa puas meneguk air rasa dalam sumber dirimu. Yai, kata Ranggalawe tertawa, karena hanya air rasa dalam tubuh Dinda, yang menjadi sumber zat hidupku. Tirtawati tersenyum bahagia. Baiklah. Akan kuulangi pula ikrar cintaku kepadamu dahulu. Sekarang dan selama-lamanya, Kakang. Cinta Tirtawati bagaikan pohon yang besar. Walaupun tiap hari dipapas. Namun bukan pohon itu mati tetapi malah tumbuh makin subur dan makin rindang seperti rasa cintaku. Duh Yai Tirtawati dan Mertaraga. Betapa bahagialah hidup Ranggalawe mendapat kawan hidup puteri-puteri cantik dan setia guru laki seperti kalian ini. Kata Adipati Tuban seraya memimpin kedua istrinya masuk ke dalam peraduan. Ranggalawe bersama kedua istrinya segera tenggelam dalam hanyutan gelombang keindahan hidup yang dihayati oleh dua jenis tita Allah. Keindahan dan kenikmatan asmara dari nafsu alami dan nafsu kodrati insan-insan alam fana. Entah berapa lama maka tergoleklah mereka dalam kekulaian bahagia. Ternyata bukan hanya pertempuran yang menghabiskan tenaga. Tidur pun ada kalanya membuat tubuh orang letih lunglai. Bukan hanya napas kuda lari kencang, yang terengah-engah keras. Orang yang berpacu mencapai puncak kenikmatan, pun nafasnya berhamburan deras bagai gelombang laut mendampar pantai. Puas bermandi kemesraan kasih suami istri. Adipati Lawe pun keluar bersama kedua istrinya ke pendapa. Yai Mertaraga dan Tirtawati. Tentulah Yai berdua heran mengapa aku begitu bernafsu sekali mengajakmu bercumbu rayu. Yai berdua. Memang sudah menjadi tugasku sebagai suami memberi kebahagiaan, perlindungan dan segala apa kepadamu. Tetapi kiranya Yai berdua tentu mengerti bahwa suamimu ini adalah seorang senopati perang yang diberi pangkat kedudukan sebagai Adipati Tuban. Tugasku di rumah
adalah sebagai suami dan ayah si kuda Anjampiani. Tetapi tugasku sebagai senopati, harus berperang dan membela bumi Tuban. Ketahuilah Yai, bahwa mulai saat ini Tuban sudah berdiri sendiri, lepas dari kekuasaan Majapahit. Kakang Mas, teriak Mertaraga dan Tirtawati serempak. Tenanglah Yai, kita sedang menghadapi coba Gusti Yang Maha Kuasa, kata Ranggalawe lalu menuturkan semua peristiwa yang dialami ketika menghadap Baginda di Majapahit. Mertaraga dan Tirtawati terlongong seperti patung. Nah, kini tibalah sudah saatnya. Aku harus memenuhi kewajibanku sebagai senopati. Pasukan Majapahit mulai bergerak menuju ke Tuban. Duh, Kakang Mas, serta Mertaraga dan Tirtawati berlutut memeluk kaki Ranggalawe. Mengapa Kakang Mas hendak bermusuhan dengan Baginda Prabu Majapahit? Bukankah Sang Prabu itu junjungan Kakang Mas yang amat kasih sayang kepada Kakang Mas? Diajeng. Justeru karena hendak memuliakan budi Sang Prabu itulah maka aku terpaksa mengangkat senjata. Apabila Nambi sudah tumbang, aku pasti akan kembali mengabdi kepada Baginda lagi. Tetapi rasanya hal itu sukar terlaksana. Majapahit sudah mengirim pasukan ke Tuban dan Kakang pun terpaksa harus melawan. Duh, Kakang Mas. Mertaraga meratap. Dinda dapat menyelami perasaan hati Kakang Mas. Dan Mertaraga tetap akan patuh setia. Ranggalawe salah. Tetap suamiku. Ranggalawe benar. Pun tetap guru lakiku. Ranggalawe jaya. Mertaraga hanya nunut sorganya. Tetapi Ranggalawe binasa. Mertaraga pasti akan belapati. Benar, Kakang Mas. Mertaraga dan Tirtawati adalah garwa. Sigaran nyawa paduka. Kata Tirtawati pula. Tetapi Kakang Mas, kata Mertaraga pula demi melihat Ranggalawe termangu. Apabila Kakang Mas sudi mendahar kata-kata Mertaraga, kiranya janganlah Kakang Mas lanjutkan jua peperangan ini. Mengapa? Ranggalawe terbeliak oleh Yang Widi kaum wanita. Yang lemah jasmaniah itu diberi tambahan indera keenam yakni naluri tajam. Dengan indera keenam itu kami kaum wanita cepat dapat merasakan getaran halus dari setiap keadaan yang akan dihadapinya, sekarang dan yang akan datang. Melalui sarana indera keenam itulah agaknya Hyang Jagatnata telah membertikan suatu getaran halus atau firasat dalam bentuk impian. Oh, engkau bermimpi Diajeng, seru Adipati. Mertaraga mengiyakan. Benar, Kakang Mas. Kemarin malam aku bermimpi buruk. Bersama Kakang Mas aku bercengkerama di taman memetik bunga. Bunga itu kumasukkan dalam keranjang. Tetapi bila dan entah dari mana, tiba-tiba muncullah seekor burung gagak yang menyambar keranjang itu hingga bunga tumpah ruah ke tanah. Engkau marah dan terus mengejar gagak itu. Aku berteriak-teriak memanggilmu, Kakang. Tetapi engkau tiba-tiba lenyap bersama burung gagak itu. Aku menjerit dan menangis lalu terjaga dari mimpiku. Ranggalawe terkejut. Diam-diam ia mengakui bahwa mimpi istrinya itu memang suatu alamat jelek. Namun sebagai seorang kesatria, tak mungkin ia mau menyerah pada musuh hanya karena sebuah mimpi buruk. Ah, Diajeng, katanya tertawa cerah. Mimpi itu hanya kembangnya orang tidur. Jangan engkau mengikat perasaanmu dengan bayang-bayang kecemasan sebuah impian yang seram. Kuanggap mimpimu itu baik sekali. Coba dengarkanlah uraianku. Bunga itu suatu lambang berkah yang suci. Kita memetik bunga berarti kita memperoleh berkah. Sekalipun dikacau si gagak hitam lambang kejahatan, tetapi bunga itu tetap berhamburan ke tanah. Artinya, berkah itu tetap menumpah di bumi Tuban. Dan gagak si jahat itu melarikan diri karena aku halau. Itu berarti pula bahwa bahaya yang mengancam rakyat Tuban akan lenyap. Kakang Mas, tiba-tiba pecahlah tangis Mertaraga beriba-iba. Betapapun Kakang Mas hendak menghibur hatiku tetapi naluri kewanitaanku tetap mengatakan bahwa mimpiku itu suatu firasat yang buruk bagi keselamatan Kakang Mas. Diajeng Mertaraga. Ranggalawe berseru keras. Telah kukatakan bahwa nasib manusia itu hanya di tangan Gusti Yang Maha Agung. Bukan dari impian. Namun jika engkau tetap merasa bahwa mimpimu itu suatu firasat buruk, aku pun tak kuasa melarang. Tetapi hendaknya engkau harus mencamkan hal yang sudah berkali-kali kutanam dalam pengertianmu. Bahwa Ranggalawe ini adalah seorang prajurit, seorang senopati perang. Bahwa sebagai istri dari seorang prajurit, haruslah engkau sudah menyadari bagaimana nasib yang sewaktu-waktu dapat menimpa diri suamimu. Seorang istri prajurit yang sejati, harus tabah menghadapinya.
Berbahagialah, hai Mertaraga dan Tirtawati bahwa engkau telah dipersunting oleh Ranggalawe, seorang prajurit yang gugur di medan perang. Karena jarang kaummu yang memperoleh kesempatan dan berkah seperti yang engkau miliki. Duh, Kakang Mas Lawe, pepunden kami, serta merta Mertaraga dan Tirtawati menelungkupi kaki Adipati Tuban dan menangis beriba-iba. Sambil membelai-belai rambut kedua istrinya, Ranggalawe menghibur. Menangislah di ajeng berdua. Kuraslah air matamu untuk menyiram urat bayuku agar aku memiliki kekuatan sakti untuk menghadapi musuh. Menangislah. Asal tangis itu bukan tangis pengiring kesedihan, melainkan air mata keramat yang akan membuat suamimu unggul yudanya. Makin seduh dan pilu isak tangis Mertaraga dan Tirtawati. Sudahlah diajeng. Akhirnya Ranggalawe mencegah kesedihan berlarut-larut. Jangan engkau keringkan sama sekali sumber air mata kalian. Sisakanlah untuk kemungkinan-kemungkinan yang bakal kita hadapi. Aku hendak mandi keramas Yai, agar tubuhku bersih dari noda-noda kotoran. Dan sediakan seperangkat busana perang yang baru. Setelah selesai mandi keramas dan mengenakan busana perang yang baru, Ranggalawe segera melolos cincin batu permata merah daging. Cincin itu diberikan kepada Mertaraga. Yai berdua, rendamlah cincin permata ini dalam bokor air. Apabila air masih tetap jernih, tandanya unggul yudaku. Tetapi bila air itu berubah merah, darah warnanya, maka aku pun tentu sudah gugur. Kemudian keluarlah adipati itu dari pendapa. Seorang inang pengasuh yang menggendong seorang anak laki-laki kecil segera maju menghadap. Sang adipati Ranggalawe cepat-cepat meraih anak itu. Dipeluk dan diciuminya dengan penuh kasih mesra. Gerkuda Anjampiani, ayah akan ke Majapahit menghadap raja. Engkau minta apa? Kulup. Belikan mainan kereta perang. Yah, aku ingin jadi senopati seperti ayah. Ranggalawe terkesiap. Pada lain kejap dibelainya kepala kuda Anjampiani. Syukur Ngger, engkau dapat mewarisi darah kakek dah ayahmu. Eyang Buyut, Eyang, ayahmu, semuanya prajurit. Dan kelak engkau pun harus jadi. Tiba-tiba Ranggalawe berdiam. Ia termangu. Terlintas dalam benaknya alam kehidupan yang dihayati ayah dan dirinya selama ini. Ia merasa ayahnya, Adipati Wiraraja, dan ia sendiri tak pernah mengenyam ketenteraman hidup. Walaupun hal itu memang merupakan kodrat masa, di mana ia secara kebetulan hidup dalam zaman pergolakan dan peperangan. Namun ia benar-benar merasakan bahwa hidup seorang senopati itu tak pernah menikmati ketenangan. Mungkin bagi sementara senopati dan prajurit menganggap bahwa tugas kewajiban mereka yang pokok hanyalah untuk berperang membela negara dan dalam keadaan negara sudah aman, mereka sudah bebas dari tugas pokok. Paling banyak mereka hanya menjaga keamanan negara. Tetapi tidak demikian yang dirasakan Ranggalawe. Seorang senopati prajurit, bukan hanya bertempur dengan musuh di medan perang, pun juga merupakan bayangkara negara yang bertanggung jawab atas keamanan, keselamatan, kewibawaan dan kelancaran pemerintahan negara. Dan Ranggalawe tak pernah berhenti memikirkan tugas kewajibannya yang sedemikian luas. Ah! Tiba-tiba terdengarlah rasa kecewa dalam hatinya mengenang peristiwa yang dihadapi saat itu. Akhirnya hanya beginilah nasib yang kuderita. Baginda yang telah kubela dengan segenap jiwa raga menganggap diriku sebagai seorang pemberontak. Pandang matanya menatap kuda Anjampiani. Ia merasa bangga karena puteranya mewarisi darah keprajuritan. Tetapi bila teringat akan nasib dirinya, serentak timbul rasa kecemasan. Kecemasan yang bersumber pada rasa kasih sayang sebagai ayah. Apabila kelak puteranya menempuh jalan hidup seperti dirinya dan sampai tertimpa sesuatu yang tak diharap, bukankah akan putus keturunan Ranggalawe? Ranggalawe, senopati yang gagah berani dan entah sudah berapa puluh kali selalu menghancurkan musuh di medan perang. Pada hari itu, telah menderita 2 kali getaran jiwa. Pertama persembahan kata dari dia Mertaraga tentang mimpinya yang buruk. Dan kedua kali, dari ucapan puteranya kecil yang menyatakan ingin jadi prajurit. Sepanjang sejarah kehidupannya sebagai seorang senopati, belum pernah ia mengalami getaran jiwa seperti saat itu. Ah, puteraku Anjampiani, katanya mesra. Prajurit itu berat penderitaannya dan tak pernah mengenyam ketenangan. Lalu ayah suruh aku jadi apa kelak? Tiba-tiba kuda Anjampiani berseru menukas. Ranggalawe gelagapan menyahut, Anjampiani, puteraku. Ah,
Engkau masih kecil. Kajilah dulu ilmu dari Eyangmu Palandongan. Tiba-tiba ucapan Adipati Tuban itu terputus oleh talu genderang yang berkumandang riuh di alun-alun Kadipaten. Pasukan Tuban sudah siap menunggu perintah Adipati. Ranggalawe segera mencium pula puteranya dengan penuh kasih sayang. Nah, puteraku, ayah segera akan berangkat. Ia serahkan kuda Anjampiani kepada inang pengasuh. Ranggalawe ayunkan langkah perlahan-lahan. Beberapa kali ia berpaling. Hatinya amat sayu melihat kedua istrinya mengikuti dengan pandang rawan. Tiba di alun-alun ia ditahan ayah mertuanya, Ki Ageng Palandongan. Namun sia-sia belaka bujukan Ki Ageng Palandongan agar adipati itu batalkan niatnya. Y. 3. Nambi terkesiap. Anak buah pasukan yang dipimpinnya pun berdebar-debar tegang ketika melihat Ranggalawe menghadang di tengah jalan. Ketegangan Nambi dan pasukan Majapahit itu bukan karena gentar berhadapan dengan pasukan Tuban yang lengkap persenjataan dan rapi pacak barisannya. Tetapi orang-orang Majapahit itu terpesona melihat kewibawaan Adipati Tuban saat itu. Ranggalawe duduk di atas punggung kuda Megalamat, mengenakan busana perang serba baru. Rambut terurai lepas, wajahnya berseri gemilang, memantulkan rasa pasrah yang ikhlas. Pinggangnya menyanggul sebatang keris berhias rangkaian bunga melati, menyerbak bau harum. Yang mengherankan kesan pasukan Majapahit ialah bahwasanya Adipati Tuban itu memakai ikat pinggang kain cinde putih. Suatu hal yang bukan sari-sarinya dikenakan oleh seorang senopati yang tampil di medan perang. Hai, Nambi. Engkau dapat menjadi patih Amangkubumi. Asal engkau dapat memenuhi syaratnya. Tiba-tiba Ranggalawe berseru menghardik. Katakanlah syarat itu. Sejenak menenangkan ketegangan hati, Nambi menyahut. Mudah sekali syaratnya. Engkau harus melangkahi mayat Ranggalawe dulu. Seru Ranggalawe mengejek geram. Namun bila engkau tak mampu memenuhi syarat itu, kepalamulah yang akan kupenggal dan kuinjak-injak sebagai keset. Merah membara wajah patih dari Majapahit itu. Jawabnya. Cakapmu terlalu besar, Lawe. Hayo kita buktikan. Tulang siapa yang lebih keras? Ranggalawe atau Nambi? Aku gembira melihat kekesatriaanmu. Ranggalawe segera gerakkan kuda Megalamat berputar-putar melingkari lawan. Nambi takkan mau tinggal diam. Berbahaya apabila dibiarkan saja Lawe mengitari dirinya. Setiap saat dirinya dapat ditombak Lawe. Lapun mainkan kudanya Brahma Cikur untuk mengimbangi gerak lawan. Demikian kedua kawan lama. Saat itu saling berhadapan sebagai musuh. Memang suatu peristiwa yang cukup menyedihkan. Bahwa dua orang kadehan dari Raden Wijaya yang selama bertahun-tahun bahu-membahu dalam perjuangan. Pada saat itu saling serang menyerang, tikam-menikam. Betapapun juga, Ranggalawe memang lebih tangkas dan berpengalaman dalam pertempuran. Setelah berhasil memikat lawan supaya menusuk, tiba-tiba Ranggalawe menarik kendali sekerasnya. Megalamat dapat menangkap maksud tuannya. Kuda itu menyurut mundur lalu secepat kilat berputar ke belakang lawan dan maju merapat. Selamat jalan, Nambi. Serentak Ranggalawe tusukkan tombak ke lambung Nambi. Ia yakin Nambi tentu berhamburan ususnya. Tetapi Nambi pun cukup waspada. Walaupun ia terkejut karena tak menduga Ranggalawe melakukan siasat penyusupan yang amat cepat. Namun ia tak sampai kehilangan daya untuk menghindar. Cepat ia cepitkan kedua kakinya ke perut Brahma Cikur. Kuda itu tahu perintah. Dengan sekuat tenaga, binatang itu loncat ke muka. Tetapi ternyata masih kalah cepat dengan tombak Ranggalawe. Cret! Ujung tombak menyusup ke pinggul Brahma Cikur. Tembus keluar dari pinggul sebelah kanan. Brahma Cikur rubuh bagai pohon ditebang. Karena sedang loncat ke muka tetapi tiba-tiba rubuh. Nambi kehilangan keseimbangan diri. Ia seperti didorong lalu dilempar ke tanah. Untunglah patih Majapahit itu tak menderita luka parah kecuali sedikit pening dan senjatanya terlepas. Serentak ia melenting bangun. Tetapi pada saat itu pula, Ranggalawe pun sudah menerjang dengan menyongsongkan ujung tombak. Dalam gugup karena tak bersenjata, Nambi teringat akan peristiwa Raden Wijaya dikala hendah ditangkap Kebo Mundarang Patih dari daha dahulu. Raden Wijaya menjejak pematang sawah. Tanah muncrat tepat mengenai muka Kebo Mundarang. Nambi akan mengulang cara itu. Serentak ia membungkuk, merangkum segenggam pasir lalu ditaburkan ke arah Ranggalawe. Ranggalawe terkejut seraya mengusap matanya yang tertabur pasir. Hai, jahanam, hendak lari kemana engkau?
Sesaat matanya dapat memandang. Ia terus hendak menyerang. Tetapi ternyata Nambi sudah menghilang. Nambi memang meloloskan diri lalu bersama pasukannya mundur melintasi sungai tambak beras. Kembali masuk ke wilayah Majapahit pula. Ranggalawe hendak mengejar tetapi dicegah oleh para pengikutnya. Daerah di seberang masuk wilayah Majapahit. Berbahaya. Apalagi kekuatan Majapahit belum seluruhnya dikeluarkan. Ranggalawe menurut. Raja Kertarajasa menerima laporan hasil kemenangan pasukan yang dipimpin Nambi atas para pengikut Lawe yang hendak menggabungkan diri ke Tuban. Tetapi serempak pada saat itu pula. Lurah prajurit Hangsa Terik menghadap dan mempersembahkan laporan bahwa pasukan Nambi yang bergerak menuju ke Tuban itu telah diobrak-abrik Ranggalawe. Kini anak buah pasukan Majapahit tercerai-berai lari mengungsi dan bersembunyi di desa-desa. Mereka takut dikejar pasukan Tuban. Baginda murka sekali. Serentak menitahkan supaya mempersiapkan pasukan besar untuk menggempur Tuban. Lembu Sora dan Kebo Anabrang mencegah. Pasukan Majapahit masih lelah. Sukar menghadapi serangan pasukan Tuban. Tetapi Baginda Kertarajasa rupanya sudah tak dapat dicegah lagi. Ia memutuskan, apabila Lawe tak dapat dibasmi, Pura Majapahit lebih baik kubakar jadi karang abang. Lembu Sora dan Kebo Anabrang tak berani menentang kemurkaan Baginda. Baginda segera menitahkan beberapa perwira, Kala Angerak, Setan Kobar, Buta Angasak dan Juru Prakosa untuk berangkat mencari pasukan Majapahit yang dipimpin Nambi itu. Keempat Nayaka gagah itu ditugaskan untuk menghimpun dan menyusun kembali kekuatan pasukan Majapahit yang porak-poranda itu. Serta diperintahkan supaya menyelidiki kekuatan Tuban. Setelah mereka berangkat, Sang Prabu pun siapkan 10.000 prajurit. Dipimpinnya sendiri menuju ke Tuban. Tiba di Padang Wirakrama, Sang Prabu mendapat laporan dari Sandi Telik yang habis menyusup ke daerah musuh. Bahwa Tuban telah siap untuk melanjutkan peperangan. Pasukan Majapahit yang dipimpin Nambi tercerai-berai sembunyi di desa-desa. Tak berapa lama, pasukan Tuban yang dipimpin Ranggalawe muncul hendak menggempur bala bantuan yang dipimpin Baginda. Ranggalawe mengendarai kuda nila ambar. Baginda termangu. Beliau menyadari betapa banyak korban yang akan jatuh dalam pertempuran itu nanti. Melihat Sang Prabu gelisah, resah, Lembu Sora segera mohon izin untuk maju menyambut Ranggalawe. Baginda memberi izin. Ranggalawe segera dikepung dari 3 jurusan. Kebo Anabrang dari jurusan timur. Gagak Sarkara dari barat dan Mayang Mekar dari utara. Namun Adipati Tuban itu sedikit pun tak gentar. Di antara ketiga senopati Majapahit itu, ia memilih lawan Kebo Anabrang. Ia hendak melampiaskan dendam kepada Kebo Anabrang yang tempo hari berani menantangnya. Maka berhadapanlah kedua senopati dikdaya itu. Lawe, menyerahlah. Mungkin Baginda berkenan melimpahkan ampun kepadamu. Tetapi kalau engkau tetap membangkang, mayatmu pasti tak berkubur tanah. Seru Kebo Anabrang. Jangan bermulut besar, Kebo Anabrang. Sahut Ranggalawe. Di sini bukan tanah Melayu di mana engkau dapat mempamerkan kesaktianmu. Bukan pula Pura Majapahit di mana engkau dapat mengangakan mulut selebar-lebarnya. Tetapi yang engkau pijak ini adalah bumi Tuban. Tanah yang akan menjadi alas kuburmu. Kebo Anabrang hendak menjawab tetapi tak sempat lagi karena Ranggalawe sudah menerjang dengan tombak lurus tertuju ke dadanya. Senopati Pamalayu itu cepat anjakkan kudanya ke samping lalu menangkis dengan trisula. Tring, terdengar dering menggerincing dahsyat disertai hamburan bunga api. Ranggalawe dan Kebo Anabrang sama-sama terbeliak. Namun sesungguhnya, Ranggalawe lebih kuat. Dia hanya tergetar tangannya dan mukanya merah sejenak lalu tenang kembali. Tetapi Kebo Anabrang rasakan sekujur lengan sampai ke bahu bergetar keras dan melinu sampai ke ulu hati. Wajahnya merah padam sampai beberapa saat. Cepat sekali Ranggalawe sudah menyerang pula. Tombak dimainkan makin keras. Ujung tombaknya laksana ular memagut-magut ke tubuh lawan. Mencari dan menyusup lubang pertahanan Kebo Anabrang. Diam-diam Senopati Pamalayu itu harus mengakui kegagahan lawan. Tiada lain jalan kecuali saat itu ia harus membentuk penjagaan diri yang ketat. Setelah tenaga lawan menurun, barulah ia akan mengadakan serangan balasan. Namun yang diharapkan Kebo Anabrang itu tak kunjung tiba. Makin lama Ranggalawe bahkan makin perkasa. Serangannya bertambah gencar. Bahkan dalam sebuah kesempatan, sekonyong-konyong Ranggalawe melancarkan siasat yang tak terduga-duga.
Adipati Tuban itu ayunkan ujung tombak mengarah tenggorokan lawan. Pada saat Kebo Anabrang gentakkan tombak untuk menyiak ke atas, tiba-tiba ia mengeluh kaget. Celaka, aku tertipu. Tombaknya menyiak angin karena ujung tombak lawan tiba-tiba lenyap. Matilah engkau, Kebo, teriak Ranggalawe seraya menombak perut lawan. Krek, tring, Ranggalawe terperanjat karena ujung tombaknya menusuk benda keras di perut lawan. Cepat ia menyadari bahwa benda keras itu tentulah sabuk pending yang kepalanya terbuat daripada logam keras. Berkat kepala ikat pinggang itu maka terhindarlah Kebo Anabrang dari kebinasaan yang ngeri. Kebo Anabrang terkejut, rasa nyeri pada perutnya, mengalirkan keringat dingin. Secepat mengetahui apa yang terjadi, secepat itu pula ia hantamkan pangkal tombaknya pada tombak lawan. Tring. Ranggalawe gemar berkelahi. Dalam setiap pertempuran dengan musuh di medan perang, ia selalu mengingat-ingat tata kelahi yang diunjuk lawan. Diambil gerak-gerakannya yang baik untuk memperkaya kepandaiannya bertempur. Demikian pada saat itu teringatlah ia akan gaya berkelahi dari seorang perwira Tartar yang ditempurnya dahulu. Hampir saja ia celaka. Apabila pada waktu itu ia tak cepat loncat menghindar. Kini siasat yang dimainkan perwira prajurit Tartar itu hendak ia cobakan pada Kebo Anabrang. Pada saat Kebo Anabrang menghantamkan pangkal tombaknya, sengaja Rangga lepaskan tombaknya lalu mencabut pedang dan secepat kilat ia menikam pahlawan. Kebo Anabrang benar-benar terkejut sekali. Untuk yang kedua kali, ia menyadari bahwa ia termakan tipu siasat lawan. Namun kali ini ia tak sempat menangkis maupun menghindar lagi. Dalam keadaan yang tak berdaya ia masih berusaha untuk beranjak ke muka. Krek. Serempak dengan sakit akibat sekelumit daging pahanya terkupas. Terdengarlah kudanya meringkik keras dan roboh. Kuda itu mati tertikam Ranggulawe. Untunglah luka di paha Kebo Anabrang itu hanya kecil. Secepat terlempar ke tanah. Ia pun segera melonjak bangun lalu loncatkan kudanya ke muka sehingga bebas dari tikaman lawan. Kemudian ia memutar kuda nila ambara ke arah Kebo Anabrang lalu menerjang. Anak prajurit dari pasukan Kebo Anabrang terkejut sekali ketika melihat senopatinya terjungkal dari kudanya yang tertikam mati oleh lawan. Dan lebih kaget pula tatkala melihat Ranggalawe hendak menyerang lagi. Karena jaraknya jauh, mereka tak sempat lagi untuk menyelamatkan senopatinya. Satu-satunya jalan yang dapat menolong Kebo Anabrang hanyalah menghujani anak panah pada Adipati Tuban. Pengecut kamu Kebo Anabrang, keparat kamu, hai orang Majapahit. Ranggalawe mendamprat seraya putar pedang untuk menghalau anak panah yang berhamburan sederas hujan mencurah. Perut nila ambar dicepit kencang-kencang. Kuda itu beranjak ke atas lalu loncat membawa tuannya kabur. Ranggalawe menyadari bahwa jika tak lekas meloloskan diri, ia tentu akan rubuh berhias panah seribu. Bila Ranggalawe kembali ke dalam pasukannya dengan disambut gembira dan dielu-elu oleh anak buah pasukan Tuban, adalah Kebo Anabrang yang termenung masyghul dalam pesanggerahan pasukan Majapahit. Senopati Pamalayu itu kecewa, malu, geram dan marah atas kekalahan yang dideritanya hari itu. Ia malu menghadap Raja Kertarajasa. Tekadnya, sebelum membawa batang kepala Adipati Lawe, ia tak mau menghadap Baginda. Dan apabila gagal mengalahkan Lawe, lebih baik ia bunuh diri. Malam itu ia tak dapat tidur. Dan keluarlah ia dari pesanggerahan. Berjalan-jalan di sepanjang tepi sungai tambak beras. Tiba-tiba ia teringat akan pesan mendiang gurunya. Bahwa apabila menghadapi persoalan yang sulit, supaya bersidikara atau bersemedi memohon berkah kepada Dewata. Serentak timbul hasratnya untuk melaksanakan pesan gurunya itu. Ia mencari sebuah tempat. Di bawah sebuah batu besar yang terletak di tepi sungai. Mulailah ia bersemedi, mengheningkan cipta, menghampakan pikiran, menunggalkan jiwa dan keakuan, mengembara ke alam sonya runyi. Laksana musafir mencari air dingin. Entah berapa lama ia terbenam dalam alam kehampaan yang luas bebas tiada ujung pangkal itu. Tiba-tiba ia terkejut melihat secercah benda putih yang bersinar dan bergerak menghampiri. Makin dekat. Benda bersinar itu makin besar dan akhirnya pecah berhamburan berubah menjadi sesosok tubuh seorang kakek tua yang rambut, janggut, alis dan pakaiannya serba putih semua. Siapa engkau? Eyang, teriak Kebo Anabrang dalam nada suara dari alam bawah sadar. Kakek berpakaian putih itu menatapnya. Aku adalah aku dalam ciptamu. Namaku pun dalam alam ciptaanmu.
Sudahlah. Apa yang engkau kehendaki? Dalam keadaan sadar tak sadar dicengkam alam bawah sadarnya, Kebo Anabrang tak dapat meraih makna ucapan orang tua aneh itu. Kecuali pertanyaannya, maka menjawablah ia. Eyang, hamba mohon petunjuk dalam peperangan ini. Maksudmu untuk mengalahkan Ranggalawe? Kebo Anabrang renengiakan. Ah, permohonanmu terlampau jauh jangkauannya. Itu melanggar garis pantangan Hyang Widi bila engkau memaksa ingin mengetahui tabir rahasia kodrat alam. Engkau mendahului kehendak yang menciptakan jagat. Tetapi Eyang, memang demikianlah suratan hidup hamba. Sebagai senopati perang, hamba harus dapat mengalahkan musuh. Hamba tak sampai hati melihat darah ribuan prajurit Majapahit mengalir ke sungai tambak beras ini. Usahakan segenap kekuatan dan kesaktianmu sebagai seorang senopati. Tetapi Eyang, musuh terlampau kuat. Maka hamba terpaksa mohon petunjuk Eyang. Engkau tetap berkeras hendak melanggar pantangan kodrat. Ada siku dendanya. Angger. Walaupun hancur binasa, hamba tetap rela. Asal Ranggalawe lenyap dari bumi. Terdengar suara helaan napas halus. Baiklah. Insan Mayapada diberi kebebasan berbuat menurut sekehendak hatinya karena setiap gerak perbuatan itu sudah mengandung karma. Eyang akan memberi petunjuk kepadamu. Lihatlah kuku ibu jarimu. Engkau tentu melihat jelas apa yang harus engkau lakukan. Tergopoh Kebo Anabrang melakukan perintah. Bagaimana? Sudah jelas. Ya. Eyang. Tetapi ingatlah Kebo Anabrang. Barang siapa berhutang, harus membayar. Hamba rela menebus dengan jiwa. Terima kasih. Eyang. Hai. Tiba-tiba Kebo Anabrang tersentak bangun dari persemediannya. Orang tua serba putih itu sudah lenyap. Dan serempak itu terdengarlah ayam hutan berkokok dari hutan kejauhan. Cuaca pun tampak memburat merah. Kebo Anabrang segera kembali ke pasanggerahan pasukannya. Hanya beberapa waktu ia beristirahat. Fajar pun sudah tiba. Ia menyuruh seorang prajurit untuk menyampaikan surat kepada Lembu Sora. Kemudian ia lolos dari pasanggerahan menuju ke tepi sungai tambak beras. Kebo Anabrang dengan kudanya melintasi sungai tambak beras lalu membenam diri dalam air untuk menyegarkan badannya yang lesu. Ia mempersiapkan diri untuk mencegat Ranggalawe. Ia hendak membalas kekalahan yang diderita kemarin. Rupanya gerak-gerik Kebo Anabrang itu dapat diketahui oleh mata-mata Tuban yang bertugas di penyeberangan sungai. Cepat ia melapor pada Adipati Tuban. Seketika loncatlah Ranggalawe ke punggung kuda dan mencongklang ke sungai tambak beras. Demi melihat Kebo Anabrang sedang membenam diri dalam air bersama kudanya, Ranggalawe serentak lompatkan kudanya menerjang. Pertarungan sengit antara kedua seteru itu berlangsung amat dahsyat sekali. Akhirnya Ranggalawe mati lemas karena tak tahan dipiting dan dibenamkan dalam air sampai sekian lama. Kedatangan Lembu Sora menyusul ke sungai tambak beras itu karena khawatir Kebo Anabrang kalah. Dan ketika Kebo Anabrang serta Ranggalawe tenggelam ke dalam sungai sampai beberapa lama tak muncul, Lembu Sora pun bergegas menghampiri ke tepi sungai. Ia hendak memberi pertolongan apabila Kebo Anabrang sampai celaka. Tetapi demi melihat Ranggalawe kalah dan binasa secara begitu mengerikan sekali, bergolaklah darah Lembu Sora seketika. Ia anggap Kebo Anabrang keliwat ganas menganiaya Ranggalawe. Seperti pudar alam kesadaran pikiran dan pertimbangannya bahwa Kebo Anabrang itu adalah kawan yang sama-sama mengemban tugas dari raja untuk menumpas Ranggalawe. Lembu Sora serasa terbakar hangus oleh api kemarahan. Ranggalawe itu adalah anak kemanakannya. Ia tak merelakan kemanakannya disiksa begitu kejam oleh Kebo Anabrang. Dan seperti didorong oleh sesuatu kekuatan ajaib, Lembu Sora serentak loncat ke dalam sungai tempat kedua orang itu bertempur seraya mencabut pedang. Kebo Anabrang tak tahu bahwa Lembu Sora telah datang ke sungai menyusulnya. Dan secara kebetulan pula, ketika menyembul ke permukaan air itu, ia menghadap ke arah membelakangi tempat Lembu Sora. Pula karena abis bergulat mati-matian dengan Ranggalawe sampai sekian lama. Dalam air, napasnya pun terengah-engah. Pandang matanya pun masih kabur nanar. Cret, ia rasakan punggungnya tertusuk senjata tajam. Karena sakit sekali, ia hendak menjerit. Tetapi ternyata tak sempat lagi. Sebelum membuka mulut, ujung senjata itu telah menembus keluar dari dadanya dan rubuhlah ia bersama Ranggalawe ke dalam air lagi. Seluruh permukaan sungai tambak beras berwarna merah karena darah kedua senopati yang mati sampiuh. Kebo Anabrang mati karena terkena sumpah yang telah diperingatkan oleh Atma Gaib yang dalam cipta.
Persemediannya berupa seorang kakek tua berambut dan berpakaian serba putih. Setiap hutang harus dibayar. Utang jiwa. Bayar jiwa. Ranggalawe mati karena membela suatu pendirian yang dianggapnya benar. Demi pengabdiannya kepada raja. Dan Sungai Tambak Beraslah yang mendapat kehormatan menampung jenazah kedua putra terbaik dari Majapahit itu. Jenazah Ranggalawe diangkut ke Pura Majapahit. Adipati Wiraraja yang diberitahukan. Lalu bersama Ki Ageng Palandongan, kedua istri Ranggalawe serta puteranya Kuda Anjampiani, segera bergegas menuju ke Majapahit. Setelah Mertaraga dan Tirtawati melakukan upacara Belapati terjun dalam kancah api atau mati obong, maka Wiraraja dan Ki Ageng Palandongan pun kembali lagi ke Tuban. Sesuai dengan pesan Ranggalawe maka Kuda Anjampiani diserahkan kepada eyangnya, Ki Ageng Palandongan. Terima kasih Anda telah menonton video kami. Jangan lupa di like, subscribe, komen, serta bagi-bagikan biar bisa mengikuti video kami selanjutnya.